Iya. Acara apa sih di Bali? Kalau Bali itu kebetulan aku menjadi brand ambassadornya sebuah villa management namanya Nagisa Villa Management. Jadi memang udah tugas aku untuk mempromosikan villa-villa di sana. Oh, berapa lama di sana? Di sana yang terakhir kemarin ini aku 2 minggu. 2 minggu. Sambil menyelam minum air gitu ya, kerja sambil liburan gitu Oh ya. iya dong, harus itu, harus balance. 2 minggu di Bali, aktivitas dari pagi ketemu bangun tidur nggak mau tidur lagi, ngapain aja sih seorang Ina Nugra ini? Oke, kalau di Bali itu udah pasti pagi aku harus meditate dulu, me time, dan aku pasti ke pantai, cari pantai. Sometimes kalau villanya agak jauh kayak 40 menit pun aku jabanin, lari ke pantai atau jalan sampai ketemu pantai. Tapi kalau pas lagi di Ubud ya paling ya melihat suasana alam aja. Abis itu sarapan terus lihat-lihat, jalan-jalan lagi kalau pas di Ubud ya di Ubud Center gitu atau di Central Ubud. And then bikin konten, kalau udah bikin konten kadang-kadang ngapain ya, ketemu sama teman-teman yang di sana, teman-teman Bali atau teman-teman yang dari luar negeri pas lagi main ke Bali ketemuan. Tapi nge-gym juga ya, misalnya udah olahraga lari pagi tuh misalnya tuh, tapi masih nge-gym juga gitu emang. Iya. Jantung tetap jaga badan tuh gimana tuh? Iya, karena kan aku emang udah terbiasa gerak ya, terbiasa workout dan aku merasakan manfaatnya, merasakan clean energy terus kalau aku rajin olahraga. Jadi pasti aku sempetin untuk olahraga supaya pas balik Jakarta pun aku nggak yang harus ngejar nafas lagi karena udah kelamaan nggak bergerak gitu. Apa sih yang paling berkesan di Bali? Di Bali itu tempatnya emang vibe-nya aja beda, suasananya beda, nggak stressful, bisa buat healing tuh enak banget. Terus orangnya juga lebih laid back, jadi akunya pun juga jadi lebih laid back gitu. Enak sih. Di IG-nya kan bukan hanya Bali pantai, tapi juga ke alam, ke gunung juga. Iya. Destinasi mana lagi sih yang pernah didatangi oleh seorang Ina Nugra ini? Oke, kalau yang aku suka pergiin Lombok. Kalau di Bali pasti aku kayak sering ke pulau-pulau juga. Kemarin ini termasuk ke Nusa Penida. Kalau Jakarta apalagi ya? Itu aja sih selalu dua itu. Heeh. Kalau di Indonesia nih mana yang belum didatangin dan pengen didatangin? Raja Ampat. Ada apa dengan Raja Ampat? Keren banget. Oh, ada lagi sih aku pengen ke Tumpak Sewu, belum sampai-sampai nih ke Tumpak Sewu. Ini rencananya Maret mau ke Ijen terus ke Tumpak Sewu. Dan Raja Ampat sendiri apa yang berkesan hingga pengen ke sana gitu? Karena keren banget lihat footage-nya di sosial media. Ke sana. Selalu ada aja halangannya. Jadi ini udah rencanain Maret besok udah harus fix harus jadi. Oh, Maret tahun depan ya? Iya, Kayaknya ini 2 minggu di Bali, terus kalau jalan-jalan juga pergi ke alam juga kayaknya nggak cukup sehari 2 hari kan? iya. Ini kerjaan ditinggalin atau gimana sih? Atau memang kerja sambil liburan itu apa online atau gimana sih? Oke, kerjaan aku kan mostly aku sebagai coaching ya dan private always one on one gitu dan biasanya udah diomongin dulu sama klien-klien aku. Oh, aku mau pergi nih 2 minggu, heeh. And then biasanya aku ada beberapa yang aku kasih PR beneran dilakuin. And then ada beberapa juga memang klienku sering pergi-pergi juga. Jadi ya udah diomongin sih. Heeh. Dan anak-anak sendiri gimana? Sering nanyain nggak sih mamanya keluar kota mulu nih misalnya? Heeh. Gimana nanyain nggak sih? Enggak. Edukasi seperti apa mana? Karena pasti aku kasih tahu juga, misalnya mami mau ke Bali nih, misalnya 10 hari atau seminggu, mereka pasti tahu dan kalau udah ketemunya pas pulang diusahakan pasti ketemu. Tapi kalau pas lagi di luar ya paling WhatsAppan aja. Heeh. Untuk yang akhir tahun sendiri kan dia ada rencana untuk ke luar negeri atau mungkin di dalam kota Akhir tahun mau ke Bangkok sih next week sebentar, sebentar. Berapa lama nih? beberapa hari saja. Ada apa dengan Bangkok kayaknya? Mau ada outing sama tim yang dari Bali, sama tim Nagisa mau ada outing jadi ke Bangkok Kalian liburan juga ya? sekalian. Udah ngalisin belum sih apa yang akan dibeli atau mungkin akan tempat-tempat yang akan dituju nantinya ke Bangkok? Enggak sih, paling lihat ada cemilan yang enak, udah cobain enak beli. Enggak ada list belanja-belanja apa. Nggak ada istilahnya. Mau makan hawker style. Ada Oke. seminggu kayaknya di sana? 6 harian, 6 hari ya? Tadinya pengennya ke Bajo lagi sama anak-anak. Cuman ini sekarang si Marco tuh lagi intens banget latihan boxing. Jadi dia bilang, Mami I can only go 2 days, that's max. Katanya dia nggak mau lebih dari 2 hari karena dia nggak mau progres dia jadi turun. Jadinya ini waduh susah nih kalau ke Bajo cuma 2 hari kan nanggung banget. Jadi lihat lagi dulu nih kapan bisanya. Liburan panjang ya? Iya.
Kayaknya tadi di studio sempat di-spill sama Kak Melani 2 minggu di Bali ada someone gimana sih Gak, kayaknya itu mah Mel iseng aja, itu cuma dia iseng aja, bercandaan doang. kerja sambil liburan apa namanya sambil dengan apa namanya kasih juga liburan dengan kasih itu gimana? Enggak, kerja dan liburan iya, ketemu teman-teman. Apa yang membuat seorang Inga Nuga ini mesti terus sendiri? Karena enak. Masih apa ya, enjoy banget aku seperti sekarang ini. Free, mau ngapa-ngapain free. Waktunya aku, kemanapun aku pergi gampang aja, tinggal kalau anak-anak kan juga udah gede, sibuk sekolah juga. Jadi memang kita kan biasa ketemu weekend, jadi nggak terlalu ganggu juga. Kan ada WhatsApp, bisa video call juga, jadi lagi enak-enaknya. Berarti yang Kamel bilang itu nggak benar ya? Enggak, Mel iseng aja, Mel iseng aja. Kayaknya apa sih kriteria seorang Inga Nuga kalau misalnya nanti ada seorang lelaki atau yang dekati Inga? Kriteria seperti apa? Kriteria aku harus yang lebih bisa bikin aku tercengang-cengang kali ya, harus yang smart. Aku suka pria yang pinter, yang bikin aku jadi oh gitu ya. Jadi juga bisa diajak diskusi, pinter tapi jangan sok pinter gitu. Terus wawasannya luas, lucu. Aku suka cowok yang lucu yang bisa bikin aku ketawa. Dan adventurous, aktif lifestyle. Karena aku sendiri kan suka adventure ya. Adventure kalau misalnya pasangan aku enggak kan susah juga nanti. Tinggal terus. Iya nggak bisa ngimbangin. Gitu. Dari umur sendiri kan sekarang udah 43 nih. Dari umur sendiri mau yang umur berapa? Mungkin di atas 50 atau gimana? Nggak ngaruh karena sepengalaman aku mau beda berapa 10, 11, 12 tahun pun kalau emang tingkat kedewasaan pria itu belum nyampe nggak efek sih. Jadi usia tuh nggak menentukan tingkat kedewasaan atau seseorang gitu. Jadi nggak ngaruh. Sometimes yang lebih muda bisa juga justru lebih dewasa dari aku. Mudah-mudahan nggak masalah gitu ya. Nggak masalah karena nggak terpengaruh dari angka umurnya. Sejauh ini udah mulai deketin belum sih? Semuanya teman-teman dulu aja. Seberapa banyak temen yang udah mulai mendekat ngasih kode gitu misalnya? Semua teman-teman aja dulu kok. Berarti ada ya yang lagi dekat gitu ya? Ya, teman-teman aja semuanya dulu. Nanti kalau ada yang serius juga pasti tahu. Ngasih kode misalnya, oh gue nyaman nih sama lawan jenisnya dari seorang lainnya. Misalnya, apakah akan rutin untuk intens pertemuan atau gimana sih dari cara kayaknya sendiri? Kalau harus intens ketemuan sih enggak ya. Harus sama-sama percaya. Kalau misalnya aku dengan kesibukan aku harus intens ketemu, kayaknya akan susah juga. Aku nggak tipe yang apa ya harus dikekang atau harus laporan all the time. No, kalau emang a real relationship kan base-nya on trust. Jadi nggak harus intens ketemuan terus, enggak. Nanti bosen. Tapi sejauh ini dan teman-teman yang bilang, teman-teman aja udah mulai ada yang pakainya sefrekuensi nih gitu. Ada nggak sih? Kalau teman-temanku mostly ya sefrekuensi. Kalau nggak sefrekuensi ya nggak asik dong. Yang mengarah mungkin lebih ke hati gitu. Ya, Ada ya gitu ya. adalah. Oke Kak,